Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita ya, yang mana kita akan belajar salah satu mata pelajaran baru, yaitu coding dan KK ya. Sebelum ke materi, Bapak mau bertanya dulu, siapa yang tidak hadir? Rapi, Adel, terus Resa, siapa lagi? Zen. 4 orang ya, Rapi, Adel, Resa, dan Zen. Kenapa? Resa izin, Zen izin, Rapi izin, terus Adel sakit ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan doa bersama. Berdoa, mulai. Baik, setelah berdoa, alangkah baiknya atau agar menumbuhkan rasa patriotisme kita dan nasionalisme kita ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan semua siswa diharap untuk berdiri, tidak boleh memegang apa-apa. Baik. Terima kasih, duduk kembali. Ya, baik. Sebelum memasuki pelajaran juga, kita akan ice breaking dulu. Coba berdiri. Kita tepuk fokus ya. Siap. Coba berdiri. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, lagi ya. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sebelum belajar agar fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya. Komputasional itu dekat dengan kata apa? Nah, komputer. Baik, apa itu? Sebelum ke pengertian berpikir komputasional, nah di sini lihat untuk capaian pembelajarannya, baca sama-sama. Sederhana dalam kehidupan sehari. Terus masalah secara sistem. Terus kosakata atau simbol. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, satu, menjelaskan pengertian komputasional, ingat ya. Yang kedua, mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional. Menerapkan berpikir komputasional dalam aktivitas tanpa komputer atau unplugged ya. Unplug ya. Terus untuk penyelesaian masalahnya itu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba. Nah, ini. Laki-laki, baca yang keras. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir langkah-langkah logis itu adalah menurut pemikiran atau sesuatu yang sesuatu yang masuk akal ya, yang sistematis dan dapat diulang-ulang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional itu seperti kita akan merebus mie atau memasak mie. Hal yang pertama kali kita siapkan itu apa? Panci. Lalu dikasih air, lalu simpan di kompor, lalu nyalakan api. Setelah mendidih, baru dimasukkan apa? Bumbu. Bukan. Masukkan mie. Apabila minyak sudah matang, baru dimasukkan bumbu. Itu adalah berpikir komputasional. Ya, berpikir sistematis. Jadi sesuai apa? Sesuai urutan. Kalau di dalam PAI itu ada dalam wudu, ya disebut dengan tertib, ya tertib. Lanjut. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 komponen. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu? Abizar. Dekomposisi, baca. Dekomposisi. Masalah kecil, ya. Jadi dipisah-pisah ulang. Ya, masalah-masalah itu diurai menjadi masalah-masalah kecil. Hal-hal besar jadi dipisah-pisahkan. Ya. Contoh, domba. Domba itu hewan apa? Mamalia. Berkaki 4, berbulu, bertanduk. Apakah dia makan daging? Tidak. Pisahkan. Domba itu mamalia, herbivora. Ya, misalkan. Terus pattern recognition. Apa? Pattern recognition itu apa? Mencari kesamaan atau pola yang berulang. Nah, mencari kesamaan atau pola yang berulang. Ya, contoh seperti kita mau berangkat sekolah. Biasanya kalau mau berangkat sekolah itu hari cerah, apakah kita harus membawa payung? Tidak. Tapi ini apa? Misalkan mendung. Nah, jadi kita polanya itu sama, mau berangkat sekolah tapi mendung. Nah, kalau mendung siapkan apa? Payung. Nah, yang ketiga ada abstraction. Abstraction itu apa? Yang tidak perlu. Kalau mau berangkat sekolah mendung atau hujan,
berarti kita perlu membawa apa? Payung. Atau kita mau berangkat sekolah, itu kan berulang ya, tiap hari dari Senin sampai Jumat. Oh ternyata cerah. Tidak perlu membawa apa? Payung. Terakhir, algoritma. Apa itu algoritma? Urutan langkah-langkah. Nah, setelah mengetahui bahwa kita akan berangkat sekolah, ternyata cuacanya cerah, tidak perlu membawa apa? Payung. Maka payung disimpan, maka kita berangkat sekolah dengan tidak membawa payung. Itu 4 komponennya. Yang pertama apa? Decomposition. Yang kedua, pattern recognition. Ya, yang ketiga abstraction, yang keempat algoritma. Ingat, tulis. Ya, ingat, tulis. Ya, ingat. Lanjut. Untuk contoh komponen berpikirnya, decomposition. Decomposition, misalkan di sini ada Asri mau menyapu rumah. Rumah itu kan luas. Ada apa? Ada ruang tamu, ada dapur, dan ada kamar. Kita bagi-bagi lah. Yang mana yang kita akan apa? Yang akan kita dahulukan. Apakah menyapu ruang tamu dulu, ataukah dapur dulu, ataukah kamar dulu? Mau kamar dulu. Setelah kamar, ruang tamu. Setelah ruang tamu, baru apa? Dapur. Langsung dibuang misalkan. Nah itu apa? Decomposition. Yang kedua, pattern recognition. Setiap pagi kita bangun, terus mandi, sarapan, berangkat sekolah. Itu kan berulang tiap hari ya. Berulang kan? Udang, bangun, ibak, emam, berangkat sekolah. Itu kan tiap hari kayaknya. Yang ketiga, abstraction. Nah lihat, saat membuat peta hanya jalan utama yang digambar, bukan semua detail pohon. Betul kan? Jadi ngomongin peta dengan pohon, lain gambar pohon. Tapi jalan utama nama jalan. Peta kan memberikan gambaran kepada kita. Pohon bisa terjadi petunjuk? Bisa, tapi terlalu rumit. Ya, yang paling mudah itu ya jalan menuju Cibadak. Keluar sekolah, lewat Gapura, masuk Telaga Sari, keluar Gapura Telaga Sari, masuk Gapura Cibadak. Nah itu kan paling apa? Paling mudah ya, yang paling mudah. Terakhir, algoritma. Resep membuat mie, contohnya panaskan air, masukkan mie, tambahkan bumbu yang tadi ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita telah melakukan apa? Berpikir komputasional. Ingat, berpikir apa? Komputasional. Nah, ya. Untuk selanjutnya, coba kalian bentar. Coba kalian lihat dulu gambarnya. Pikir komputasional. Ya. Tentang cara berpikir komputasional. Coba kalian lihat video ini ya bersama-sama. Kelaju, belum kami tidak tuh. Video pembelajaran, tolong dengarkan. Nah.
Oh, ya. Nah, unsurnya tuh kata tadi ya ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola atau pattern recognition, abstraksi, dan algoritma. Ya. Coba lihat videonya. Lihat, kita akan melihat contoh video 4 komponen berpikir komputasional. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informasi. Baik anak-anak, di sini ada video 4 metode berpikir komputasional ya, atau berpikir secara komputer ya. 2. Pattern Ya. recognition. 3. Abstraction. Dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah cuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Baik, di sini juga ada contoh game yang menerapkan cara berpikir komputasional. Namanya game itu adalah Blockly. Contoh kita dengan teka-teki ya. Untuk teka-teki di sini, nah di sini ada berapa hewan? Pertama hewan apa? Hewan kucing ya. Ada kucing, lebah, dan siput dan juga bebek. Nah ini hasil dari tugas permainan kalian tadi ya. Ya yang mana kalian telah menyambung-nyambungkan. Pertama ada hewan lebah dengan 6 kaki, ciri-cirinya menyengat dan mempunyai madu ya, menghasilkan madu. Terus siput kakinya 0, ciri-ciri tempurung dan mempunyai lendir. Bebek juga sama ya, mempunyai ciri-ciri bulu, paruh dan mempunyai 2 kaki. Kucing. Nah ini hasil kalian tadi ya. Hasil kalian bermain Blockly ya, yang mana apabila diperiksa jawabannya ya, jawabannya benar ya. Jawabannya apa, Mbak? Benar. Oh, jawabannya sudah benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, jadi untuk kesimpulannya ya, berpikir komputasional itu adalah berpikir dengan apa? Berpikir dengan cara sistematis, berulang dan apa? Dan menghasilkan sesuatu yang lebih mudah ya. Menghasilkan sesuatu yang lebih mudah. Nah, yang mana untuk kegiatan sehari-hari tolong kalian kegiatan intinya nanti oleh Bapak dibagi 4 kelompok. Nah, tolong yang 4 kelompok tersebut mencari tugas masing-masing. Untuk kelompok pertama yaitu decomposition, gamenya itu game dekomposisi ya, yaitu membuat nasi goreng ya, membuat nasi goreng, langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Yang kedua, kelompok 2 itu menemukan pola waktu dengan menit membuat nasi goreng. Cek seberapa menit ini nasi goreng teh ya. Yang ketiga, kelompok 3 itu menuliskan bagian penting ya, bagian-bagian penting dari membuat nasi goreng. Yang keempat, algorithm games ya. Yang keempat itu instruksi atau langkah-langkah membuat nasi goreng itu bagaimana ya. Nanti oleh Bapak dibagi 4 kelompok. Nah, untuk sekarang tolong kita
punya 4 kelompok untuk melaksanakan tugas ya yang diberikan oleh Bapak tadi. Ya, silakan untuk berdiri, kita bagi menjadi 4 kelompok. Ayo berdiri. Ya, berdiri. Sok, berdiri, ayo berdiri. Ya, sekarang kita sudah dibagi 4 kelompok ya. Sudah? Dibagi 4 kelompok sudah? Nah, sebelum kita mengerjakan tugasnya, kita sedikit lagi yang tadi ya. Tepuk apa? Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan kerjakan tugasnya. Ya, jangan tugasnya masing-masing. Masing-masing kelompok ya. Anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Terima kasih untuk yang setelah mengerjakan tugasnya. Nanti Bapak periksa. Jadi ya, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Untuk materi apa? Berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Ingat, berpikir komputasional itu adalah berpikir secara sistematis, logis, dan diulang-ulang berulang-ulang kali ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah melaksanakan berpikir komputasional. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong ya, tugas yang belum dikerjakan dan Bapak ucapkan terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelas 5. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.